sebelumnya kita sudah melihat penjelasan mengenai Ascomycota secara umum serta pembagian ordo dari Eurotymicota dan Dotyrhizomycota. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ordo pada Eurotymicota dan Dotyrhizomycota berupa contoh spesies. Contoh spesies dari ordo Corinelliales yaitu Caryopsis pinea. Caryopsis pinea merupakan salah satu jamur yang merupakan parasit pada batang pinus. Dan yang kedua yaitu pada ordo Eurothiales. Contoh spesiesnya yaitu Aspergillus oryzae. Jadi jamur ini berperan penting dalam pembuatan tape ketan. Pada ordo Onygenales, contohnya yaitu Onygenea equina. Berdasarkan hasil studi literatur, Onygenea merupakan contoh spesies yang hidup saprofit pada tanduk hewan. Yang lainnya yaitu pada kelas Dotyrhizomycota. Dotyrhizomycota tadi dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Capnodiales, Dotyrhizales, dan Pyranghiales. Pada ordo Capnodiales yaitu Capnodium silicium atau biasa lokalnya disebut dengan jiraga. Dan yang kedua yaitu Dotyrhizales. Contohnya yaitu Pseudoia gregaria yang merupakan saprofit pada batang kayu. Yang ketiga yaitu ordo Pyranghiales yang merupakan salah satu parasit pada batang kayu. Contoh spesiesnya yaitu Pyranghium. Terima kasih telah melihat. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM A 1D019017 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelas dari filum Ascomycota, yaitu ada kelas Leotiomycetes, yang kedua yaitu ada kelas Decanoromycetes. Yang pertama saya akan menjelaskan dari kelas Leotiomycetes. Yang pertama itu ciri-ciri kelas Leotiomycetes memiliki askoka berbentuk seperti mangkuk ataupun seperti cangkir. Askusnya berjajar membentuk hymenium atau yang disebut dengan apothecium. Kemudian biasanya diproduksi di permukaan tubuh buah yang seperti mangkuk ataupun cangkir tersebut. Hidup parasit pada tumbuhan, kemudian saprofit pada kayu busuk, pada buah busuk, dan pada kotoran hewan. Kemudian yaitu setiap askusnya mengandung 8 spora yang dibuang ke udara saat dewasa. Bisa dilihat pada gambar merupakan struktur buah dari kelas Leotiomycetes. Kemudian yaitu kelas Leotiomycetes memiliki 5 ordo. Yang pertama itu ada Helotiales, yang kedua Erysipelas, yang ketiga ada Telebolales, yang keempat ada Rhytismatales, dan yang kelima ada Citariales. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dari ordo Helotiales. Yang pertama, ordo Helotiales memiliki ciri-ciri apothecium yang seperti gada atau cakram dengan askus yang ramping, kemudian saprofit di tanah, pada kayu lapuk, pada kotoran hewan ataupun material organik lainnya. Kemudian itu ascinya hanya sedikit menebal dibandingkan dengan spesies Leotiomycetes lainnya. Ordo Helotiales ini juga mengandung beberapa penyakit tanaman. Contohnya itu yaitu dari Monilinia fructicola. Dan yang kedua yaitu ada ordo Erysipelas. Ciri-ciri dari ordo Erysipelas ini yaitu parasit pada inangnya. Kemudian miseliumnya dangkal yang menyerap makanan dari tanaman inangnya melalui hifa khusus. Contoh dari ordo Erysipelas ini yaitu Erysippe batae. Dan yang ketiga yaitu ada ordo Telebolales. Ordo Telebolales ini memiliki ciri-ciri askomata kecil berbentuk cakram hingga bulat dan memungkinkan memiliki polisporus asci. Contoh dari ordo Telebolales ini yaitu Trichobolus jucali. Kemudian yang keempat yaitu ada ordo Rhytismatales. Ciri-ciri dari ordo Rhytismatales ini yang pertama yaitu ada
parasit pada daun tumbuhan, kemudian askomatanya berkembang di jaringan inang. Contoh dari ordo Rhytismanthalis ini yaitu Rhytisma punctatum. Dan yang kelima, ordo dari kelas Leothymycetes yaitu Citariales. Ordo Citariales ini yaitu contohnya dari Citaria guni. Selanjutnya yaitu ada kelas Lecanoromycetes. Kelas Lecanoromycetes ini adalah kelas jamur lichen yang terbesar. Ciri-ciri dari kelas Lecanoromycetes ini yang pertama yaitu warnanya bercak-bercak hijau keputihan, kemudian memiliki soradium. Soradium ini adalah bentuk tunggal dari sel alga yang terbungkus oleh hifa jamur. Kemudian habitat dari kelas Lecanoromycetes ini yaitu terdapat di bagian-bagian lapisan seperti kulit pohon, dapat juga melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lain. Kemudian bersifat autotrof, dapat membuat makanannya sendiri. Contoh dari kelas Lecanoromycetes ini adalah Cladonia sobolescens. Sekian penjelasan dari saya mengenai kelas Leothymycetes dan kelas Lecanoromycetes. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Abriani, NPMA 1D019041, Pendidikan Biologi semester 3A, mata kuliah Taksonomi Tumbuhan 1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Kingdom Fungi, divisi Ascomycota, kelas Pezizomycetes, Sordarioomycetes, dan juga famili Glossaceae. Yang pertama yaitu kelas Pezizomycetes, yang merupakan jamur dari divisi Ascomycota yang bersifat apotesial. Artinya, tubuh penghasil atau pelepas spora biasanya berbentuk cakram dengan permukaan sel lapisan pelepas spora silindris yang disebut asci. Kelas Pezizomycetes ini terdapat satu ordo, yaitu ordo Pezizales. Jamur pada ordo ini biasanya bersifat saprofit atau dapat bersimbiosis. Ada juga yang dapat ditemukan menjadi parasit pada tanaman lain. Anggota dari ordo ini biasanya hidup pada tanah, sampah dedaunan, kayu yang sudah lapuk, ataupun pada kotoran. Ada juga jenis yang menjadi parasit pada tanaman lain. Pada jenis dari jamur yang hidup di tanah, biasanya hidup pada tanah yang tinggi pH-nya, rendah zat organik, dan juga pada tanah yang rusak atau tanah yang sudah tercemar. Ordo Pezizales ini biasanya ditemukan pada daerah beriklim sedang atau pada tempat tinggi. Ordo Pezizales ini dibagi menjadi 16 famili. Contoh-contoh spesies dari Ordo Pezizales. Yang pertama adalah Morsella esculenta yang berasal dari famili Morsellaceae. Yang kedua ada Caloskipa fulgens yang berasal dari famili Caloskipaceae. Jamur ini biasanya berwarna cerah atau terang. Ketika sudah tua ataupun memar atau rusak, jamur ini akan berubah warna menjadi kehijauan. Selanjutnya ada Hoiroactis gester yang berasal dari famili Hoiroactidaceae. Jamur ini memiliki nama sebutan Devil Seeger karena bentuknya yang seperti cerutu. Jamur ini nanti dapat terbuka seperti bintang dengan suara dan juga menyebarkan spora. Selanjutnya ada Cucina sculpis yang berasal dari famili Sarcoskipaceae. Jamur ini biasanya berbentuk seperti mangkok ataupun seperti corong. Yang kedua ada kelas Sordarioomycetes atau juga dikenal dengan sebutan Pyrenomycetes. Umumnya menghasilkan asci pada tubuh buah. Anggota kelas ini biasanya sangat bervariasi pada morfologi dan juga habitatnya. Anggota dari kelas Sordarioomycetes dapat hidup pada tanah, kotoran, sampah daun, dan juga pada kayu yang sudah membusuk sebagai pengurai. Namun ada juga yang dapat ditemukan menjadi parasit pada serangga, tanaman, jamur lain, dan bahkan pada manusia. Kelas Sordarioomycetes ini dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu Hippocreomycetidae, Sordarioomycetidae, dan Silariomycetidae. Selanjutnya, contoh-contoh spesies dari kelas Sordarioomycetes. Yang pertama ada Hippomyces chrysospermus,
Jamur ini hidup sebagai parasit pada jamur lain. Jamur lain yang terjangkit oleh jamur jenis ini nantinya akan berubah menjadi putih pucat. Pada jamur yang terjangkit Hypomyces chrysospermus ini, contohnya kita ambil jamur merang yang awalnya merupakan jamur yang dapat dikonsumsi, nantinya akan berubah menjadi tidak bisa dikonsumsi. Contoh spesies selanjutnya yaitu Neurospora intermedia. Jamur ini adalah jamur mikroskopis. Jamur ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan oncom. Contoh spesies selanjutnya ada Silaria hypoxylon yang berasal dari subkelas Silariomycetidae. Jamur ini memiliki bentuk seperti tanduk rusa. Spesies lainnya ada Silaria polymorpha yang berasal dari subkelas yang sama dengan Silaria hypoxylon. Jamur ini memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti jari ataupun tongkat pemukul. Kelas yang ketiga yaitu kelas Geoglossum mycetes. Kelas ini biasa dikenal dengan sebutan lidah bumi, memiliki askokap yang berwarna gelap, ada yang berbentuk seperti pemukul dan mengandung banyak bakteri. Anggota kelas ini umumnya dapat ditemukan pada tanah dan juga pada tumbuhan yang membusuk. Contoh spesies dari kelas Geoglossum mycetes ini yaitu Geoglossum umbratile yang berasal dari ordo Geoglossales. Jamur jenis ini memiliki bentuk seperti pemukul berwarna gelap, hitam, ataupun juga coklat tua. Contoh spesies lainnya yaitu Glutinoglossum glutinosum yang berasal dari ordo Geoglossales. Jamur ini memiliki askokap yang berbentuk seperti pemukul. Yang hal uniknya yaitu askokapnya itu lengket seperti gelatin. Sekian mengenai materi dari divisi Ascomycota yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asih Handayani, NPM A1 D019-065, akan melanjutkan materi dari Saudari Renata. Yang saya bahas yang pertama adalah kelas Neolectomycetes. Kelas Neolectomycetes merupakan subdivisi Taprinomicotina dari Ascomycota yang mempunyai satu ordo yaitu Neolectales dan memiliki genus Neolecta. Neolecta itu sendiri memiliki ciri-ciri yaitu badan buah tidak bercabang sampai lobus dan memiliki beberapa warna, diantaranya cerah kekuningan, jingga pucat, sampai kuning kehijauan, berbentuk gada, licin, dan berdaging. Salah satu contoh spesies dari Neolecta adalah Neolecta irregularis. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelas yang kedua, yaitu kelas Hemiascomycetes. Karakter dari kelas ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ASCII tidak terbungkus di dalam atau pada tubuh buah. Yang kedua, secara filogenetik, kelas ini terdiri dari Buddingius dan Generaius Leek seperti Ascoidea dan Cephaloascus. Yang ketiga, kelas tersebut hanya memiliki satu ordo, yaitu Saccharomycetales atau Endomycetales. Yang keempat, taksa yang termasuk ke dalam ordo Saccharomycetales memiliki dinding sel yang umumnya terdiri dari manan dan glukan. Yang kelima, pada saat pembentukan septa, septanya terdiri dari satu atau beberapa pori yang mempunyai sumbat dan tidak terdapat woronin. Kemudian saya akan menjelaskan ordo Saccharomyces dari kelas Neolectomycetes. Saccharomyces merupakan genus kamir atau ragi yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil, termasuk kelompok Eumycetes. Beberapa kelebihan dari Saccharomyces dalam proses fermentasi yaitu mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi.
Kemudian saya akan menjelaskan beberapa spesies dari ordo Saccharomyces. Yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae atau kamir roti atau kamir bir. Saccharomyces cerevisiae sering disebut sebagai ragi, kamir, atau years, yang memiliki ciri-ciri yaitu merupakan fungi mikrofilis, bersel tunggal dan tidak memiliki badan buah. Sel-selnya bundar, lonjong, memanjang, dan menghasilkan pseudomycelium. Perkembangbiakan Saccharomyces cerevisiae adalah sebagai berikut. Yang pertama, penunasan multipolar di mana tunas muncul dari sekitar ujung sel. Yang kedua, pembelahan tunas, yaitu gabungan antara pertunasan dan pembelahan. Pada proses ini, mula-mula terbentuk tunas, tetapi tempat melekatnya tunas pada sel induk relatif besar. Kemudian terbentuk septa yang memisahkan tunas dari induk selnya. Pada Saccharomyces, areal tempat melekatnya tunas pada induk sedemikian kecilnya, sehingga seolah tidak pernah terbentuk septa, atau tidak dapat dilihat oleh mikroskop biasa. Yang ketiga, pembentukan askopora. Pada kamir diploid seperti Saccharomyces cerevisiae, meiosis dapat terjadi langsung dari sel vegetatif. Spora berbentuk bulat atau oval dengan permukaan halus. Selanjutnya, kamir yang biasa dan banyak digunakan untuk fermentasi buah anggur adalah Saccharomyces cerevisiae dari varietas Ellipsodius. Saccharomyces cerevisiae dari varietas Ellipsoideus biasa digunakan untuk fermentasi buah anggur karena kamir jenis ini mempunyai sifat yang dapat mengadakan fermentasi pada suhu yang agak tinggi, yaitu 30 derajat Celcius. Kamir jenis ini juga mampu memfermentasi beberapa macam gula, di antaranya sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, manotosa, maltosa, dan maltotriosa. Ternyata ada juga jenis fungi yang dapat merugikan manusia. Contohnya itu pada spesies Candida albicans atau jamur yang dapat menyebabkan sariawan, penyakit mulut dan kerongkongan, serta penyebab keputihan. Candida albicans adalah spesies cendawan patogen dari golongan Deuteromycota. Spesies cendawan ini merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, dan organ dalam manusia. Beberapa karakteristik dari spesies ini adalah berbentuk seperti telur atau avoid atau spheris dengan diameter 3-5 dan dapat memproduksi pseudohifa. Spesies Candida albicans memiliki dua jenis morfologi, yaitu berbentuk seperti kamir dan berbentuk hifa. Fenotip atau penampakan mikroorganisme ini juga dapat berubah dari yang awalnya berwarna putih dan rata menjadi kerut dan tidak beraturan, berbentuk bintang, lingkaran, berbentuk seperti topi, dan tidak tembus cahaya. Cendawan ini memiliki kemampuan untuk menempel pada sel inang dan melakukan kolonisasi. Di sini saya juga akan menjelaskan cara reproduksi dari jamur itu sendiri. Candida albicans berkembang biak dengan cara seksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang sering disebut konidiofor. Meskipun tidak memiliki reproduksi seksual, tetapi rekombinasi genetikanya masih dapat terjadi, sehingga disebut dengan paraseksualitas. Siklus paraseksual ini merupakan proses mengirim materi
genetika tanpa melalui pembelahan meiosis dan perkembangan dari struktur seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Karisma Oktaviani, NPM 1010119, Prodi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Unpad. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi film Basi Demi Kata. Baiklah, langsung saja. Film Basi Demi Kata ini memiliki ciri tipanya bersekat membentuk misterium. Di sini ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Mempunyai tubuh buah yang besar menyerupai payung, mempunyai lembar-lembar dalam tubuh buah, serta mempunyai basidium yang menghasilkan basidispora biasanya 4 buah. Sebagian dari film Basi Demi Kata ini hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, serta dapat bersimbiosis mutualisme dengan akar-akar tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual terjadi melalui perkawinan antara hifa yang berbeda jenis, menghasilkan spora generatif dan spora basidiospora. Untuk reproduksi aksesual terjadi dengan cara membentuk kanidiospora yang kemudian akan membentuk suatu sekat yang melingkar di ujung hifa, atau juga dengan cara diferensiasi hingga setelah itu terbentuk banyak konidia. Hifa haploid yang sudah dewasa tersebut akan menghasilkan konidiofor, tangkai konidia. Pada ujung konidiofor itu lalu terbentuk spora. Setelah itu spora akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan tersebut menguntungkan, maka konidia tersebut akan berkecambah dan menjadi hifa yang haploid. Film Basi Demi Kata ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Hymenomycetes, kelas Ustilaginomycetes, dan kelas Uridiomycetes. Dan saya akan menjelaskan salah satu kelas dari film ini, yaitu kelas Hymenomycetes. Kelas ini merupakan kelas terbesar dari film Basi Demi Kata yang memiliki ciri basidium terkumpul merupakan hymenium. Hymenium terletak bebas di atas tubuh buah dan memiliki jumlah spora yang banyak. Kelas ini dibagi lagi menjadi 2 anak bangsa, yaitu anak bangsa Apilopelaris dan anak bangsa Agaricales. Ini memiliki ciri badan buahnya tak mempunyai papan-papan atau lamella hymenopora yang menonjol, dan hymeniumnya terletak bebas di tubuh buah atau hypnocarp. Anak bangsa ini memiliki ciri hymenopora membentuk lamella, dapat juga membentuk tonjolan berupa bulu-bulu, dan hymeniumnya terletak di bawah tubuh buah atau disebut angiosperm. Menjadi 6 suku atau famili. Yang pertama, famili Exobasidiaceae, contoh spesiesnya Exobasidium pexat. Selanjutnya, famili Chorticiaceae, contoh spesies Corticulum somnicolon. Kemudian ada famili Teleporochaceae, contoh spesies Telepora laciniata. Selanjutnya, famili Hypnaceae, contohnya Hypnum repandum. Kemudian ada famili Clapariaceae, contohnya Claparia zipeli. Dan yang terakhir ada famili Polyporochaceae, contoh spesiesnya Ganoderma aplananthum. Nah, anak bangsa Agaricales hanya terbagi menjadi 2 famili, yaitu famili Agaricaceae dan famili Boletaceae. Contoh spesies dari famili Agaricaceae ada Polparia polpacea, dan contoh spesies famili Boletaceae ada Boletus luteus. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dwi Cahya, NPM A1D0190. Di sini saya akan menjelaskan jamur dari kelas Ustilaginomycetes, Urediniomycetes, dan Orbiliomycetes. Yang pertama itu ada jamur dari kelas Ustilaginomycetes. Jamur dari kelas Ustilaginomycetes ini pada umumnya adalah parasit terhadap tanaman. Pada sekitar 1.400 spesies pada 70 genera. Mereka memiliki septum yang sederhana dengan penutup proseptum. Basidiumnya bersepta memotong atau tidak bersepta sama sekali tetapi memiliki promeselium. Dari teliospora punggal atau menyatu dalam kolom yang tinggal dalam jaringan inang atau pecah pada epidermis. Adapun spesies dari kelas Ustilaginomycetes ini adalah spesies Ustilagomydis yang umumnya menginfeksi pada tanaman jagung. Seperti
ini. Jamur Ustilagomedis ini menginfeksi pada butiran tanaman jagung, di mana butiran tanaman jagung itu akan berubah warna menjadi kehitaman, dan pada butirannya itu mengalami pembengkakan. Ini disebabkan oleh antogen yang merangsang pertumbuhan sel inang pada epidermis butiran jagung, di mana jamur spesies Ustilagomedis ini akan menyebar pada butiran tanaman jagung itu dan akan menyebabkan tanaman jagung itu mengalami kerusakan. Baiklah, selanjutnya jamur kelas Urdiniomycetes atau sering disebut juga dengan jamur karat. Jamur kelas Urdiniomycetes ini terdiri atas ordo Urdinales yang disebut sebagai jamur karat. Kebanyakan dari spesies dari ordo ini bersifat patogen terhadap tanaman dan merupakan organisme obligat. Kelas Urdiniomycetes memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki septa yang sederhana berbentuk diafragma yang tidak memiliki warning bodies. Contoh dari jamur kelas Urdiniomycetes ini adalah Puccinia graminis, di mana spesies ini biasanya menginfeksi tanaman kacang. Gambarnya seperti di samping, di mana dia menyerang dari daun sampai batang tanaman kacang itu, di mana akan tumbuh bercak-bercak kuning seperti karat. Selanjutnya, jamur kelas Urbiliomycetes. Jamur kelas Urbiliomycetes ini adalah jamur dari keluarga Sacrobig yang umumnya karnivora pemakan nematoda. Jamur kelas Urbiliomycetes ini biasanya hidup di batang kayu basah atau kering. Contoh dari jamur kelas Urbiliomycetes adalah spesies Artobatris sp. Seperti gambar di samping. Jamur spesies Artobatris sp memiliki ciri tubuh berupa konida di ujung kondifornya. Konidanya ini berbentuk oval dan merupakan konida hialin bersel ganda, namun memiliki ukuran sel yang tidak sama. Kondifornya berbentuk panjang, ramping, bersepta, dan tidak bercabang, seperti gambar ini. Jamur ini aktif menangkap nematoda dengan membentuk cincin non-konstruksi, mempunyai metabolit sekunder, dan tidak merusak kutikula nematoda yang disebut protease.